Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali teman. Obsesi obrolan sehat sahur dini hari 94,2 Gemasri FM masih bersama Ii dan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Mudah, nyaman, dan Islami. Kita masih juga berada di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Masih ingat dengan tema soal tips aman puasa untuk penderita usus buntu? Menarik kan pertemuan kita kemarin bersama dengan Dr. Tony Hartono SPB. Nah, topik itu lagi yang akan kita lanjutkan. Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin sehat ya, Dok? Ya, Alhamdulillah, Mbak I. Oke, kita lagi nemenin teman-teman kita yang lagi pada sahur pagi ini. Mudah-mudahan semakin tercerahkan ya dengan topik yang kita sajikan. Ini masih seputar usus buntu. Ini bagian yang kedua ya. Nah, dokter, kemarin kita sudah bahas apa itu penyakit usus buntu, penyebabnya, faktor resiko dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perbincangan itu soal bagaimana penanganan dan pengobatan penyakit usus buntu. Bisa disembuhkan nggak sih? Ya. Gimana, Dok? Ya, perlu digarisbawahi tadi pengobatan dan penanganan ya, Mbak I. Kalau pengobatan itu asumsinya masyarakat bisa diobati. Kalau penanganan itu tentunya namanya ditangani ya, Mbak I, itu kan operasi. Jadi memang kategorinya ada dua, yang konservatif. Kalau bahasa medisnya konservatif itu tidak dioperasi, tidak dilakukan tindakan operasi. Dan itu biasanya usus buntu yang sudah kronis, yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Jadi usus buntu yang kronis itu yang tidak pecah, yang bisa istilahnya kasarannya nyeri diobati hilang, kemudian nanti dievaluasi. Meskipun akhirnya nanti tetap operasi, tetapi operasinya di planning, Mbak. Di planning gimana maksudnya? Di planning itu di program. Jadi di program itu kalau di bagian bedah itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Tentunya pasien ya, kalau dokter kan semua di rumah sakit kan standby semua kasarannya gitu. Jadi pasiennya sudah siap secara lahir batin, fisik maupun istilahnya pembiayaan. Gitu. Nah, kalau yang tadi diobati itu kalau pengalaman di lapangan atau literatur itu paling tidak minum antibiotik dan anti nyeri diselesaikan minimal 2 minggu. Kemudian tetap diobservasi. Kalau observasinya memang saya tidak boleh lebih dari 2 minggu ya sudah harus keputusan. Tapi kalau 2 minggu masih belum ada keputusan ya kita kasih sampai batas maksimal 3 bulan. Biasanya 3 bulan itu menetap. Menetap itu kalau sembuh ya sembuh beneran dalam tanda petik. Kalau umpamanya enggak, dia pasti kayak orang jalan itu ngronjal. Kadang minggu ketiga kok nyeri, minggu keempat baik, minggu kelima nyeri, minggu keenam baik. Lah itu kalau saya lebih baik dieksekusi ya atau diakhiri penderitaan itu ya caranya dengan operasi. Operasinya direncanakan lebih baik daripada. Iya. Jadi intinya kalau pengobatan itu maksudnya penindakan itu atau penanganan itu yang pertama diobatin dulu gitu ya. Kalau sudah benar-benar nggak sembuh atau belum berkurang gejala sakitnya, baru itu dioperasi begitu ya. Dok, di kondisi apa seseorang pasien usus buntu harus segera dilakukan operasi, Dok? Ya, kalau sebenarnya tidak ada istilahnya itu ketentuan, cuma yang jelas kalau yang sudah opname di rumah sakit tidak membaik, biasanya kan di rumah sakit itu kan sudah diberi obat-obat injeksi ya, Mbak I. 1 kali, 2 kali tidak membaik, baik dari segi dari segi keluarga, dari segi medis. Keluarga biasanya nggak usah suntikan yang kedua. Biasanya suntikan kedua itu kan 6 jam atau 8 jam. Itu rasanya, Dok ini kok nggak hilang, mau operasi lah itu. Jadi sikon istilahnya itu tidak mutlak. Tapi kalau memang pecah, sejak pasien datang diperiksa dokter sudah mengarah ke pecah atau perforasi, itu tidak bisa ditawar. Itu yang harus segera dioperasi. Oke. Untuk Dok, kalau sudah pecah
Sementara untuk faktor risiko biasanya ya dok ya, kalau seseorang sudah berusia sepuh itu kan resikonya lebih tinggi dok saat pasca dioperasi. Bagaimana dok untuk yang berusia tua misalnya kena usus buntu? Ya jadi pemeriksaan pre-op sebelum operasi karena kita tidak mungkin ideal ya Mbak I, karena biasanya kalau yang pecah itu penanganannya kan situ, namanya situ itu meskipun umur kemudian ada penyakit penyakit komorbid istilahnya atau itu ya disesuaikan dengan penanganannya situ. Jadi kalau mamanya ini tensinya tinggi ya bagaimana, ya tetap kita kasih obat untuk menurunkan tensi, tapi kita enggak punya target normal. Jadi tetap kalau kondisi emergensi kita lakukan tindakan. Dan ya kita kan sudah ada ahli ya, ada ahli dokter spesialis anestesi yang akan istilahnya ikut mengeksekusi. Biasanya ya ini operasi dengan risiko, tetap kita komunikasikan kepada keluarga. Meskipun kasarannya berat, tetap kita kembalikan kepada keluarga Mbak I. Baik, tingkat keberhasilan seberapa besar dok untuk penanganan semacam ini dok? Kalau usus buntu harusnya enggak boleh, ya harus 100% ya. Kalau ada komorbidnya, memang ada sih, dia enggak besar, sekitar 1% ya. Jadi kalau mamanya ada pasien meninggal pasca operasi usus buntu, itu sebenarnya bukan usus buntunya yang menyebabkan kematian, tetapi faktor komorbid yang kemarin kita faktor penyerta gitu faktor ya. Penyerta yang berat, dan itu biasanya sudah kita komunikasikan. Gitu. Yang tidak boleh, yang punya faktor komorbid siapa saja dok? Atau penyakit-penyakit lain yang istilahnya bisa menimbulkan kegawatan pada penyakit usus buntu seperti apa dok? Mungkin darah tinggi atau yang lain? Ya, Mbak I, jadi komorbidnya di kondisi situ ya ini itu ya nyun sewu tetap kita terjang sih, kecuali memang benar-benar dokternya itu memutuskan ini harus dirujuk ke kota besar, karena biasanya sih penanganannya pasca operasinya. Tapi biasanya tetap kita kerjakan karena kalau perforasi itu tidak transportable ya. Jadi tetap kita kerjakan, dan nanti pasca operasi tetap kita observasi di tempat-tempat yang memang memerlukan observasi ketat seperti di ICU atau di ICCU gitu. Iya. Tapi nggak boleh terlalu khawatir berlebihan gitu ya, apalagi dari keluarga ya dok ya. Betul. Jadi kita butuh support semua dokter ahli. Kasarnya kalau darah tinggi kita harus disupport oleh dokter spesialis jantung. Ada kencing manis atau DM disupport oleh dokter penyakit dalam. Biasanya semua dokter sudah memberi kasarannya scoring. Ini berat, risiko berat, tapi tetap kita komunikasikan kepada keluarga. Meskipun berat, kalau keluarga ya sudah, gimana ini, akhirnya kembali kepada operator dan anestesi. Biasanya kembali ke dokter bedah sama anestesi. Siap. Okay. Baik. Nah, ini kan bulan puasa dok. Siapa tahu ada juga teman-teman yang istilahnya punya gejala-gejala seperti yang kita sebutkan seperti itu. Aman nggak sih untuk puasa dok bagi yang kena usus buntu, dan istilahnya ketika puasa adakah sesuatu yang perlu diatur? Maksudnya bagaimana dia meminum obat dan sebagainya dok? Iya, sekarang sudah banyak obat pilihan ya Mbak I. Kalaupun orang itu terdiagnosa usus buntu yang kronis, yang harus dalam masa pengobatan, ya sebagai dokter harus bijak memilihkan yang paling tidak dosisnya 2 kali, buka sama sahur. Untuk puasanya sebenarnya tidak ada gangguan, malah kalau puasa itu usus kan istirahat ya, jadi hampir tidak ada kolik Mbak I, kecuali kalau dia itu makannya sahur berlebihan, terus bukannya berlebihan lah, itu katanya bukan katanya sih, kan memang kalau berlebihan itu tidak baik ya. Akhirilah sebelum kenyang gitu. Iya betul. Kan ada kan yang menyebutkan seperti itu, istilahnya himbauan dan anjuran dalam Islam kan? Iya, betul Mbak. Baik. Nah, bagaimana pengaturannya dok untuk makan dan minum bagi para
penderita usus buntu ketika puasa agar bisa tetap menjalankan puasa dengan baik, kemudian juga kondisi dari pengobatan usus buntu itu sendiri tidak terganggu seperti itu, Dok? Iya, malah sebetulnya kalau puasa itu kan mengikuti Mbak, apa istilahnya kondisi ya. Kalau habis subuh sampai nanti maghrib itu memang kondisi-kondisi yang apa istilahnya pencernaan kita kan aktif ya. Nah pada waktu puasa kan otomatis istirahat. Nah itu kalau saya saran, kalau masalah makan atau diet tidak ada masalah. Tetapi masalah nyun sewu, masalah pekerjaan yang namanya orang sudah terdiagnosa usus buntu ya mengurangi lah, karena dengan mengurangi istilahnya beban kerja atau terlalu berat itu sama dengan memberikan istirahat kepada kita. Artinya energi yang kita gunakan memang tidak boleh full kan dia sakit dalam tanda petik. Ya. Siap. Okay. Kalau untuk penanganan dari usus buntu, Dok ya, yang pengobatan itu butuh berapa lama bisa sembuh? Sementara kalau yang misalnya habis operasi seperti itu butuh berapa lama lagi untuk sembuh, dan apakah nanti bisa kembali kambuh? Gitu. Kalau usus buntu itu sebenarnya kalau kambuhnya boten sih, kalau jangan-jangan berpikir gini, ususnya udah dipotong ini, jangan-jangan nanti kambuh lagi. Jadi itu bukan mitos, Mbak. Itu pengetahuan yang kurang. Jadi kalau usus buntunya sudah diambil, nyeri di daerah situ, kemungkinan banyak sih. Tadi kan saya sudah dijelaskan di yang pertama ya, itu harus dicari. Yang jelas kalau usus buntunya sudah diambil, organnya tidak mempengaruhi apa-apa. Nyerinya kalau nyeri ya mungkin nyeri-nyeri yang di luarnya usus buntu. Jadi kalau bisa dikatakan ya usus buntu sembuh 100% memang kalau secara teori. Okay. Dan mudah-mudahan nggak kambuh-kambuh lagi ya, Dok? Iya. Ada nggak sih yang misalnya sudah pernah sembuh ya, dioperasi sembuh, kemudian kambuh lagi? Ada nggak? Maksudnya apa yang mendorong terjadinya kasus tersebut, Dok? Karena ya kembali lagi kurang mengerti. Jadi menganggap kalau usus buntu tadi itu kasarnya dipotong, padahal kan sudah dibuang, jadi organnya tidak ada. Kalau kolik-kolik kecil atau nyeri kecil karena kram itu kalau menurut saya biasa, Mbak. Cuma kita memang tidak bisa membuktikan ini tidak apa-apa. Yang jelas kalau pasien sudah operasi usus buntu dan memang benar-benar tahu, biasanya usus buntu itu kan mesti dikasihkan keluarganya, toh, Mbak. Ya, aturan dari proses pembedahan itu kalau kita memotong organ atau istilahnya dari bagian tubuh manusia harus kita komunikasikan. Jadi mesti keluarga tahu. Kecuali kalau enggak, berarti itu bukan usus buntu. Lah itu yang kadang-kadang menurut saya itu informasinya kurang tepat ya. Mungkin bukan operasi usus buntu buntunya nggak dikasihkan loh, kadang-kadang gitu. Oke, baik. Menarik sekali, Dokter, perbincangan kita di pagi ini. Tapi saya minta waktu dulu ya, Dok, untuk beberapa iklan ini. Selepas itu kita akan kembali masih di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari dari Gemasri FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah yang punya tagline mudah, nyaman, dan Islami. Baik, masih di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari dari Gemasuria FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Kalau misalnya teman-teman merasa ada gangguan kesehatan, tidak perlu bingung, langsung saja menuju ke Rumah Sakit Muhammadiyah yang ada di Jalan Diponegoro, Ponorogo ya. Mudah, ramah, dan Islami. Mudah karena gampang dijangkau, dekat dengan alun-alun dan sebagainya gitu ya. Baik, masih kita juga dengan tema tips aman puasa untuk penderita usus buntu ya. Narasumbernya Dr. Tony Hartono, spesialis bedah dari Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Dokter,
Ini ada di bagian terakhir. Ya. Banyak masyarakat pasti sudah banyak tercerahkan dengan adanya perbincangan kita di Obsesi, dokter. Semoga ini juga istilahnya bermanfaat dan ada agar nggak nanti terkena usus buntu ya. Yang kabarnya kalau pas udah kena itu sakitnya luar biasa, dok ya. Nanti mudah-mudahan bisa mencegahnya seperti itu. Nah, di bagian akhir ini, dok, masih ada beberapa pertanyaan yang mau kita sampaikan. Dok, kalau misalnya ada nggak sih makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang sebaiknya dikonsumsi maupun yang dihindari untuk para penderita usus buntu itu, dokter? Ya. Jadi sebenarnya kalau makanan tidak ada, Mbak I. Ya, yang jelas makanannya harus higienis, terus 4 sehat 5 sempurna, tidak ada persyaratan khusus. Cuma yang tadi disebutkan di awal, mengunyahnya itu, Mbak I. Saya mengunyahnya itu harus, kalau sudah terdiagnosa loh ya. Perlu nggak, dok, misalnya yang sudah ompong gitu ya, punya gigi, pasang gigi baru. Hanya gara-gara karena kena usus buntu gitu, dok. Perlu, Mbak I, karena kan sekarang kan banyak ya ahlinya. Dokter, kebetulan di rumah sakit Muhammadiyah ada dokter spesialis periodontologi yang kasarnya siap membantu untuk masalah pergigian. Iya. Jadi makanannya apa saja, dok? Artinya harus dikunyah lebih lama gitu ya, agar bisa lembut dan tidak memberatkan kerja lambung dan seterusnya. Jadi Mbak I, jadi makanan apapun yang tadi syaratnya higienis, kemudian mengunyahnya, kemudian lambungnya memang harus juga sehat ya. Kalau orang punya GERD tentunya mengunyahnya harus lebih, kalau saya gitu. Dan mengkonsumsi obat-obat anti untuk mengeluarkan asam lambungnya. Biasanya orang sudah paham obat-obat itu. Jadi diminum biasanya sebelum makan. Jadi kalau puasa itu tipsnya dari ahli penyakit dalam, sama dengan petunjuknya Nabi, makan yang manis-manis dulu, kemudian minum obatnya, karena ada obat yang diminum sebelum makan, Mbak. Artinya itu sebelum makan besar ya. Kalau minum kan sekedar aja nggak apa-apa. Makan kurma juga satu, setelah itu diminum obatnya, obat mahnya itu. Kemudian selang berapa menit ditinggal sholat, baru setelah itu makan biasa. Semuanya boleh ya, dok ya? Boleh, kalau usus buntu enggak ada. Termasuk pedas, termasuk kecut dan sebagainya, boleh ya? Boleh kalau usus buntu, karena enggak ada larangan atau diet khusus untuk usus buntu, enggak ada. Atau misalnya gini, dok, mengkonsumsi karena butuh sesuatu yang halus-halus, misalnya dengan bubur dulu atau gimana gitu habis operasi atau pas pengobatan usus buntu, dok? Sebenarnya mboten sih, kalau saya kan gini, orang usus buntu yang tidak pecah itu kan sehat ya, Mbak. Lain kalau yang tadi kita jelaskan situ, karena kondisi situ itu biasanya kita anjurkan untuk makanan yang halus. Tapi untuk yang usus buntu kronis yang operasinya direncanakan, tidak ada persyaratan khusus. Yaitu kembali lagi mengunyah. Kalau mau mengunyah silakan makan bebas. Artinya bebas itu ya mengunyahnya harus banyak ya, frekuensinya lembut sampai lembut kan. Tapi kalau enggak mau risiko ya sudah makan bubur blablek kasar. Tinggal lek gitu ya. Iya. Kalau minuman gimana, dok? Kalau minuman juga enggak ada, Mbak. Enggak ada. Aman pokoknya ya. Minuman. Oke. Ya pesan saya untuk masyarakat, tolong dibedakan kalau punya emah itu memang khusus ya. Nanti dari kami, dari dokter penyakit dalam RSUM akan memberikan tips juga. Itu penting untuk masyarakat yang punya emah. Bedakan emah sama kasarannya usus buntu. Kecuali kalau pasiennya, saya punya emah, dok, saya punya usus buntu. Biasanya karena memang proses usus buntu yang kronis emah itu. Ada pasien saya yang setelah operasi usus buntu, loh, saya kok sudah enggak emah, dok. Ya mungkin karena gejalanya sama bisa jadi ya? Ya, atau gimana? Gini, Mbak I, kan tadi di awal-awal kan usus buntu itu
nyerinya juga di perut ya, perut yang atas dalam hal ini adalah lambung. Kemudian dia menetap lah pada waktu dia proses di lambung itu mungkin lambungnya kena, tapi begitu nanti usus buntunya diambil, kalau memang dia tidak punya semak atau GERD ya sembuh gitu. Atau jangan-jangan gini dok, saya lebih baik dioperasi saja usus buntunya sekalian nanti biar mahnya sembuh gitu. Oh, enggak. Itu dokter yang menentukan ya dok ya. Iya Mbak. Tapi saya enggak pernah kok bilang gini, ini nanti kalau dioperasi mahnya sembuh, enggak, karena beda kan. Baik. Okay. Kemudian dokter, ini apa ya? Ada banyak yang bisa kita lakukan sebelum benar-benar penyakit usus buntu itu mendera kita gitu ya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh warga masyarakat soal itu? Kemudian juga mungkin soal mitos-mitosnya dok. Ada banyak kan yang berseliweran di dekat kita ya seputar usus buntu. Monggo dokter. Iya. Jadi kalau saya usus buntu itu sama dengan penyakit lainnya. Jadi makan harus sehat ya, 4 sehat 5 sempurna, bersih, terutama higienis itu yang bersih kuncinya di situ. Kemudian proses proses makannya mulai dari mengunyah sampai BAB yang tadi disebutkan gejalanya usus buntu itu kan bisa konstipasi atau tidak bisa BAB. Itu harus diwaspadai. Jadi proses mulai menelan, mengunyah dan terusnya sampai BAB itu benar-benar harus dipantau, diperhatikan. Lah kemudian faktor eksternalnya, ya kasarannya kalau enggak enak kalau ngomong enggak boleh capek. Ya pokoknya teman-teman tahu bahwa saya kan hari ini akan melakukan pekerjaan yang berat, yang pasti capek, lah itu aja kalau saya bisa memanage lah. Paling tidak kalau misalnya habis operasi usus buntu dok, yang nggak boleh mengerjakan pekerjaan yang berat-berat beberapa lama itu dok? Oh gitu. Kalau yang pasca operasi sebenarnya sama dengan yang lainnya Mbak I. Operasi usus buntunya kalau kecil, kan irisannya kecil ya. Itu kalau sebenarnya nggak ada patokan sih Mbak I. Karena apa? Kadang-kadang tiap orang tuh beda ya. Tapi oke lah, mungkin 2-3 mingguan lah istirahat. Harus bed rest ya? Nggak terlalu. Kalau bed restnya sebenarnya 2 kali 24 jam cukup kalau saya. Artinya itu ya tergantung sih. Jangan-jangan sobek nanti. Enggak, nah itu juga mitos lagi itu. Enggak ada jahitan, jadi enggak ada ceritanya jahitan sobek. Kalaupun jahitan sobek itu biasanya makannya Mbak yang tidak diperhatikan. Makan sama mobilisasi. Jadi orang terlalu takut sehingga dia tidak mau gerak. Kemudian terlalu takut makan. Justru salah ya dok? Iya salah itu kalau. Pokoknya dibiasakan kayak beraktivitas seperti biasanya, cuman nggak boleh terlalu capek, terlalu ngoyo dalam misalnya angkat-angkat berat dan sebagainya ya dok ya. Baik. Terus ini dok, ini kan ada pengobatan, ada juga operasi gitu ya dok ya. Dok, saya pengen tahu dok, penampakan usus habis dioperasi itu kayak gimana sih? Maksudnya usus buntunya? Kayak gimana tuh? Usus buntunya ya tidak sesuai normal. Kalau normal tadi saya sebutkan ukurannya antara 2 sampai 10 cm. Biasanya kalau yang sudah usus buntu itu di luar itu Mbak I. Artinya lebih dari 10 cm, bengkak, kemudian ada istilahnya namanya radang kan, ada kemerahan, kemudian ya tadi bengkak itu, kemudian ada kasarannya ada yang bocor atau sobek. Itu yang istilahnya yang ada di situ ada penyakitnya nggak dok? Maksudnya ini ada bakterinya atau virusnya di dalam usus buntu yang dipotong oleh dokter tadi? Ya kalau itu ya kalau gimana ya? Ya jelas ada sih Mbak. Cuma kita nggak pernah jadi dari tampakannya aja kita nggak pernah ngirim ini. Namanya hasil usus buntu dikirim kemana untuk membuktikan bahwa itu infeksi itu kondisi khusus. Biasanya kuman spesifik. Misal kita curiga itu TBC ya. TBC itu kan pengobatannya pasti dengan obat-obat TBC ya. Makanya dinamakan dengan proses yang spesifik. Itu baru kita kirim Mbak I. Tapi kalau penampakannya biasa bengkak, kemudian pecah, terus
nggak mubrul itu insya Allah nggak kita kirim. Baik, ini bisa menyebabkan penyakit yang lain dok? Maksudnya komplikasi gitu? Dan artinya itu kuman penyebabnya yang tadi Mbak Imatur itu kalau mamanya TBC, kita curiga TBC baru kita kirim. Oh. Kalau nggak curiga ya nggak kita kirim. Baik. Okay. Tapi tidak akan berkembang ke penyakit yang lain. Enggak. Takutnya misalnya kanker usus dan sebagainya, bukan ya dok ya? Beda ya? Beda dalam hal ini. Oke. Nah dokter, kalau misalnya sudah ngerasa punya gejala seperti itu ya, kemudian kalau pengen berobat ke rumah sakit Muhammadiyah, seperti apa dok? Langkah-langkah yang harus dilakukan dan jenengan hari apa ini praktek di rumah sakit Muhammadiyah? Hari Senin sampai Sabtu, monggo di Poli Bedah Rumah Sakit Muhammadiyah lantai 2. Jangan khawatir, dokternya super pupena. Kebetulan kita sudah punya 2 dokter bedah. Oh gitu ya dok? Ya, jadi nanti mamanya pagi nggak ketemu saya, mungkin sorenya. Jadi Poli Bedah sejak minggu kemarin bukanya pagi sampai kasarnya memang sampai jam berapa ya? Isya jam 9 monggo kalau. Tapi kalau mamanya nggak bisa ketemu, kan kita punya 2 jalur ya Mbak Iki. Mungkin nanti ke IGD. Kalau ke IGD pasti nanti ketemu dokternya. Oke, baik. Kalau bulan puasa ada bedanya nggak dok untuk jam praktek jenengan? Terutama di dokter bedah? Nggak ada ya? Tetap pagi gitu ya? Iya, tetap aja. Apalagi kita kan sudah online ya. Mau janjian jam berapa, asalkan jamnya itu kita pelayanan, tetap kita layan. Okay. Dan yang jelas kalau misalnya pas periksa ke dokter bedah misalnya, kemudian memang perlu penanganan yang benar-benar cepat karena itu darurat, itu otomatis juga akan didahulukan ya dok? Iya Mbak, itu kita prioritaskan. Kita prioritaskan kalau memang kasusnya itu perlu pembedahan segera, ya kita lakukan. Kita 24 jam kok kamar operasinya. Baik, siap. Baik dokter, waktu kita nampaknya sudah terbatasi. Tapi sebelumnya kita coba flashback dulu sedikit. Mungkin gejalanya kayak gimana, penyebabnya sedikit-sedikit aja dok. Sebagai penutup program obsesi di pagi ini. Monggo dokter. Terima kasih. Jadi usus buntu itu bukan istilahnya kondisi yang terlalu dikhawatirkan. Radang usus buntu bisa terjadi pada semua usia. Kemudian penyebabnya, yang jelas penyebabnya adalah infeksi, proses infeksi. Infeksi itu bisa dari makanan yang kita makan. Kemudian penanganannya, membedakan yang khas itu nyerinya mungkin menetap di kanan bawah. Terus sebaiknya memang harus bertemu dengan dokter ahlinya, terutama dokter bedah untuk membedakan ini usus buntu beneran atau istilahnya usus buntu yang penyakit lain yang mirip-mirip ya. Gejalanya ya. Jadi kalau memang dari pemirsa ada, saya memang usus buntu, datanya ini tidak apa-apa, artinya nggak usah takut. Operasinya tadi saya bilang memang usus buntu arahnya 90% operasi. Tapi operasinya terencana. Kalau yang kronis, yang saya jelaskan kemarin, yang kronis bisa terencana, monggo dari istilahnya waktunya, terus kan orang operasi itu kan biasanya yang butuh nunggu mental juga ya. Yang nunggu, terus waktunya kalau bisa milih yang deket-deket libur, mamanya hari Jumat, hari Sabtu, biar nanti gitu sih Mbak. Oke, pencegahannya dokter? Ya, kalau pencegahannya ya sebenarnya enggak ada ya Mbak, ya cuma pola hidup sehat ya. Betul, pola hidup sehat, kemudian nanti makan sesuai dengan kaidah kesehatan. Monggo kalau mau istilahnya mendalami sunat Rasul, monggo, atau istilahnya yang dari teman-teman yang backgroundnya saintis atau medis, monggo disimak bareng-bareng bahwa memang proses mengunyah itu tidak blab-blab ya. Memang dikunyah sampai lembut, terus nanti lambung kita juga nanti biar istilahnya tetap sehat, dia tidak bekerja terlalu berat, kemudian nanti usus halus maupun teman-temannya juga
bekerjanya tidak berat. Oke, baik. Matur suwun dokter sudah banyak berbincang dengan kita di pagi ini. Semoga sekali lagi ini bisa benar-benar mencerahkan, dan ingat ya dok ya, kalau misalnya biji cabai, biji durian, terlalu besar kalau biji duriannya, biji cabai dan sebagainya itu penyebab dari usus buntu adalah mitos ya dok. Banyak ternyata ya yang ada di sekitar kita, dan ternyata masyarakat salah kaprah dalam menanggapi masalah itu dok. Baik dokter Tony, matur suwun sudah sambung ke Merbabu 67 Ponorogo di pagi ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dokter. Juga buat teman-teman yang lagi dengerin kita ya dok, tetap semangat untuk berpuasa. Insya Allah kapan-kapan dokter bisa rawuh lagi ke kita ya. Insya Allah. Temanya apa nanti? Disimpan dulu. Monggo nanti menyesuaikan dari Mbak I dan pemirsa yang menginginkan. Siap. Matur suwun dokter kerawuannya. Inggih, selamat berpuasa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman, sampai di sini kebersamaan obsesi obrolan sehat sahur dini hari dari Gemasri FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Kita kembali lagi kapan-kapan dengan tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.